Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Putra Ananda, bisa dipanggil dengan Rizky. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Riau dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah konseling individual dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Arli Rusandi, SPD MPD. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sikap acceptance atau bisa kita sebut dengan penerimaan diri. Nah, jadi teman-teman harus nonton video saya sampai habis sehingga teman-teman mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa nantinya. Oke, jadi teman-teman, apa itu sikap acceptance atau bisa kita sebut dengan sikap penerimaan diri? Nah, jadi sikap acceptance ini adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan minat dan pemahamannya terhadap hal-hal yang dilakukan klien. Nah, jadi bahwa konselor itu ada dan masih bersama klien agar klien itu merasa ada dan diperhatikan. Nah, adapun tujuan dari teknik acceptance ini, yang pertama yaitu menunjukkan kedekatan daripada sikap dan menunjukkan tingkat keterbukaan dan ketulusan hati konselor. Dan yang kedua yaitu klien merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Dan yang ketiga yaitu agar konselor merasa diperhatikan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan manfaat dari teknik acceptance ini adalah untuk membangun hubungan lebih dekat antara konselor dan konselor sehingga terciptanya suasana hubungan yang akrab yang ditandai dengan saling mempercayai. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis acceptance. Nah, jadi terdapat dua jenis dari sikap acceptance ini. Yang pertama itu secara verbal dan yang kedua itu secara non verbal. Nah, jadi secara verbalnya itu bentuk ungkapan pendeknya ketika klien itu menceritakan permasalahannya dan kita sebagai seorang konselornya harus menanggapinya seperti oh ya seperti itu ya nak, lalu kemudian ya ceritakan lagi nak permasalahannya. Nah, sedangkan dalam ungkapan bentuk panjangnya seperti ketika klien menceritakan permasalahannya, kita sebagai konselor harus menanggapinya seperti Bapak sangat memahami apa yang anak Bapak rasakan, dan Bapak juga merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan non-verbalnya seperti penerimaan dengan bahasa isyarat, seperti ketika klien itu menceritakan permasalahannya, jadi kita sebagai seorang konselor menanggapinya dengan ungkapan non-verbal seperti anggukan kepala, terus posisi duduk yang cenderung ke depan, terus perubahan mimik wajah kita, serta selalu memelihara kontak mata antara konselor dan konseli. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan penggunaan dalam teknik acceptance. Nah, contohnya seperti ketika konseli berkata, Bapak, saya sangat bingung atas apa yang dilakukan oleh teman saya akhir-akhir ini. Sepertinya dia menjauhi saya, Pak. Nah, jadi kita sebagai seorang konselor, kita bisa mengungkapkan kata-kata seperti Bapak sangat mengerti apa yang kamu bingungkan. Nah, contoh yang kedua seperti Pak, saya selalu kesepian sejak ditinggal pacar saya nih, Pak. Nah, jadi kita sebagai seorang konselor bisa mengungkapkan kata-kata seperti saya dapat memahami bagaimana perasaan Anda saat ditinggal pacar. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman dan penjelasan dari sikap acceptance yang saya jelaskan di video ini bisa dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Nah, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, pada video selanjutnya ini yaitu akan membahas tentang keterampilan merespon konseli. Nah, jadi teman-teman pasti belum tahu bagaimana keterampilan merespon konseli. Nah, jadi keterampilan dasar merespon konseli itu sangat penting dalam proses konseling karena respon konselor itu
sangat memungkinkan konselor melakukan eksplorasi terhadap dirinya. Untuk itu, konselor itu harus mendengarkan pernyataan konselor dengan baik-baik agar merespon dengan tepat juga. Nah, jadi merespon itu berarti konselor menjawab perasaan konselor dan mengkomunikasikannya kepada konselor tentang apa yang konselor dengar. Nah, jadi keterampilan merespon ini meliputi 3 macam. Yang pertama yaitu keterampilan merespon isi. Nah, jadi keterampilan merespon isi ini yaitu respon konselor terhadap ekspresi konselor. Yang pertama-tama adalah respon terhadap isi pernyataan konselor itu, yaitu memperjelas unsur-unsur tentang pengalaman yang sangat penting. Maksudnya yaitu unsur-unsur dari isi itu menekankan pernyataan dasar seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan sebagainya. Nah, contohnya saya praktekkan ketika konselor itu menceritakan permasalahannya seperti akhir-akhir ini Pak, saya malas belajar matematika. Nah, jadi seorang konselor merespon seperti mengapa kamu malas belajarnya nak? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada keterampilan merespon perasaan. Jadi merespon perasaan ini adalah keterampilan yang penting dalam memberi bantuan, karena perasaan itu merefleksikan pengalaman tentang diri kalian itu sendiri terhadap dunianya, seperti halnya yang konselor tunjukkan dalam empatinya terhadap konselor melalui respon isi. Nah, jadi konselor itu dapat pula menunjukkan pemahaman terhadap pengalaman konselor dengan merespon pada perasaan yang ia ekspresikan. Contohnya seperti beliau menceritakan permasalahannya dengan mengungkapkan perasaannya, seperti Pak, saya sangat gelisah Pak, kalau saya selalu malas belajar, takutnya nilai saya anjlok. Nah, dan seorang konselor itu menjawab keterampilan responnya seperti, nah, tuh tahu kamu kalau kamu malas belajar, kamu bakalan anjlok nilainya, makanya nak harus tetap semangat belajarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keterampilan merespon arti, bahwasanya respon terhadap isi dan perasaan saja belum cukup. Oleh sebab itu, respon konselor harus dilengkapi dengan respon arti, yaitu kombinasi dari respon isi dan respon perasaan. Nah, jadi yang digunakan itu untuk membuat perasaan menjadi berarti. Nah, jadi contoh dari keterampilan merespon arti ini ketika klien itu mengungkapkan perasaannya maupun isi hatinya seperti, Pak, saya sangat senang hari ini Pak, karena saya mendapatkan nilai 100 ketika saya ulangan matematika Pak. Nah, jadi konselornya dengan merespon dengan keterampilan, nah kan begitu nak, kalau kamu belajar sungguh-sungguh nilai kamu bakalan bagus. Nah, jadi teman-teman, mungkin hanya itu video penjelasan saya tentang keterampilan respon konselor. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dalam bertanya dalam kegiatan konseling. Nah, dalam proses konseling, keterampilan bertanya itu merupakan salah satu bagian penting dari komunikasi konseling. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan konselor itu sangat menentukan jawaban konseling. Nah, pertanyaan yang tidak jelas akan direspon konselor juga dengan tidak jelas. Oleh karena itu, keterampilan konselor dalam memilih kalimat bertanya yang baik dan tepat dapat membantu konselor itu untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Nah, jadi keterampilan bertanya itu dibutuhkan oleh konselor untuk mengeksplorasi dan atau untuk mengungkapkan lebih dalam permasalahan yang dialami oleh konselor. Dan konselor juga dapat membantu konselor untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi dengan cara mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, jadi ada dua jenis pertanyaan yang dikenal dalam komunikasi konseling,
yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, jadi pertanyaan tertutup ini adalah cenderung memberikan informasi yang sangat singkat. Nah, jadi pertanyaan ini lebih menekankan pada isi pembicaraan daripada memperhatikan ekspresi dan perasaan konseling. Nah, jadi pertanyaan tertutup ini juga seringkali dibutuhkan dalam komunikasi konseling, terutama itu untuk mengumpulkan informasi dan untuk memperjelas sesuatu, dan untuk menghentikan pembicaraan konseling yang sudah menyimpang jauh. Nah, jadi pertanyaan tertutup ini sering didahului dengan pertanyaan seperti apa, apakah, kapan, seperti apa. Nah, jadi contoh pertanyaan tertutup ini, apa pekerjaan Anda, kapan Anda merasakan kehilangan kekasih Anda misalnya, dan apakah Anda sangat marah sama teman Anda. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan pertanyaan terbuka itu merupakan sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam beberapa kata, atau mendorong orang untuk berbicara, atau memberikan informasi yang sangat maksimal. Dan pertanyaan terbuka ini juga dapat mendorong konselor untuk mengeksplorasi lebih dalam, karena konseling itu dapat memberikan jawaban secara luas dan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka dapat membantu juga konseling untuk mengungkapkan permasalahan dan perasaannya, sehingga konseling dapat memperoleh pemahaman diri yang lebih baik lagi. Jadi pertanyaan terbuka ini sering dimulai dengan apa, bagaimana, mengapa, atau bisa seperti apa yang ingin kita bicarakan saat ini, atau seperti bisakah Anda bercerita lebih banyak tentang masalah Anda. Nah, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam kegiatan konseling. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.